Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrasah Al Yusuf. Oke, seperti biasa ya, yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung. Dan di video kali ini yang akan saya bahas, intinya saya mau ngasih tips nih ya buat teman-teman. Tentunya dengan sesuai dengan pengalaman saya ya. Cara saya mengatasi anxiety psikomatis ya. Jadi saya ini lagi ada di tengah-tengah sawah nih teman-teman. Lagi ada di pesawahan tuh. Lagi ada di pesawahan teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, cara saya ya mengatasi anxiety psikomatis ya. Mengatasi rasa takut, cemas yang berlebihan ya, dengan cara seperti ini. Mungkin ya waktu dulu mah boro-boro mau ke tempat-tempat kayak gini ya, sepi banget nih. Tempat-tempatnya sepi banget. Ini di kampung saya ya, di pedesaan saya. Ini sangat sepi banget tuh teman-teman. Jadi tips untuk mengatasi anxiety itu ya seperti inilah. Kita datangi tempat-tempat yang menurut kita ekstrim ya, yang menurut kita menakutkan, kita datangin aja, nggak usah takut ya, nggak bakal terjadi apa-apa. Justru ini sambil berjemur nih ya teman-teman, enak banget nih tuh, pemandangannya sangat indah banget ya, indah banget. Jadi cara saya mengatasi anxiety ini seperti ini. Jadi terkadang kita suka takut ya ke tempat-tempat yang ramai gitu ya, tuh tempat yang ramai suka takut. Padahal di tempat ramai itu kalau misalkan terjadi apa-apa kepada diri kita, itu justru akan lebih lebih banyak gitu yang cepat menolong kita. Beda dengan tempat-tempat yang seperti ini. Kalau misalkan terjadi apa-apa dengan kita di sini, mau siapa yang nolongin? Tempat sepi kayak gini ya. Nah, inilah cara saya mengatasi anxiety ya, mengatasi psikomatis saya dengan cara seperti ini. Saya lawan rasa takut saya nih. Jadi ini tips dari saya. Saya juga dulu takut banget ke tempat-tempat kayak gini. Tuh, indah banget ya pemandangannya, masya Allah, kuasa Allah ini. Subhanallah. Ini tips dari saya. Jadi nggak usah takut teman-teman, mau kemana aja yang menurut teman-teman menakutkan, teman-teman samperin. Jadi tempat seperti ini juga bisa untuk apa ya, menenangkan pikiran kita tuh, bisa untuk menenangkan pikiran. Indah banget kan ya, kita bisa fokus di sini dengan satu titik ya, semacam ya kita lihat aja pemandangan-pemandangan, dengar suara-suara burung di sini ya, kita bisa relaksasi di sini dengan pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Indah banget ya, ini bisa tenang jiwa kita, pemikiran kita itu bisa fresh lagi ya. Jadi nggak usah takut apa yang namanya kematian mah itu udah pasti ada gitu ya, udah pasti datang kepada diri kita. Itu hak manusia yang namanya kematian, nggak usah ditakut-takutin. Memang gitu ya, sulit gitu ya untuk melawan gitu ya rasa takut, cuma pelan-pelan lah ya. Seperti ini kata saya juga ya, kita apa, cara mengatasi rasa takut ini kita datangin aja tempat-tempat yang menurut kita itu serem gitu ya. Justru indah banget tempat-tempat kayak gini teman-teman. Ini saya lagi ada di kampung saya nih, lagi ada di pedesaan. Ini lagi musim nyawah nih ya, indah banget masya Allah. Nggak usah takut teman-teman, ini bisa, tempat-tempat kayak gini tuh bisa menenangkan jiwa, pemikiran ya, jadi bisa fresh lagi.
sambil berjemur juga. Saya walaupun sekarang udah dibilang sehat, tapi kalau misalnya untuk berjemur saya lakuin terus gitu ya, berjemur, olahraga ya, sambil kayak gini aja gitu. Tuh, enak banget cuaca, pemandangannya, subhanallah. Jadi rasa takut itu emang sulit ya untuk kita hilangkan ya dari pemikiran kita, karena itu apa ya, udah otomatis ada sih ya, dalam pemikiran itu udah otomatis ada. Jadi ketika asam lambung kita naik, itu otomatis otak merespon, jadi timbul rasa panik, rasa cemas, dan sebaliknya ketika pemikiran kita panik, cemas, itu otomatis si lambung juga akan merespon ya, akan meningkatkan asam-asam lambung yang lebih banyak lagi. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol pola pikir kita ya, sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol pola pikir kita agar lebih baik lagi, agar asam lambung kita itu tidak kambuh-kambuh lagi. Karena permasalahan yang utama itu dari pola pikir teman-teman ya. Pola pikir, sebenarnya pola makan juga emang iya, cuma yang paling berperan gitu ya dalam penyakit asam lambung ini yaitu pola pikir. Pola pikir kita kalau misalkan kacau-kacau terus ya, nggak bisa kita kontrol, itu sampai jenggot ubanan juga nggak bakalan pernah sembuh. Itu penyakit asam lambung itu nggak bakalan pernah sembuh ya, sampai kapanpun juga. Kalau misalkan kita terus-terusan kayak gini, mau sampai kapan gitu ya, mau sampai kapan kalau misalkan kita terus-terusan takut aja, mau sampai kapan, nggak bakalan ada sembuhnya. Jadi cara untuk sembuh itu ya seperti itu, kita lawan ya. Kalau misalkan teman-teman punya niat untuk sembuh, pasti teman-teman mau gitu ya, mau berusaha, mau melawan ya rasa takut ya. Jadi nggak usah ditakut-takutin, buat apaan. Mati ya udah pasti ada, yang namanya mati itu udah hak manusia, udah pasti datang nah yang namanya kematian, entah itu kapan ya. Tapi kalau orang yang punya yang sedang menderita penyakit anxiety psikomatis ini, pasti pemikirannya selalu ke arah yang seperti itu ya. Pasti yang dirasa itu umur saya kayak udah gak lama lagi nih, udah pasti kayak udah mau mati aja, padahal umurnya masih panjang ya. Tapi yang dirasain itu kayak yang udah bentar lagi gitu mau mati. Masya Allah, nggak usah takut ya teman-teman ya. Yang punya penyakit anxiety itu bukan cuma teman-teman aja, banyak kok. Di Indonesia ini banyak banget penyakit asam lambung, itu bisa disebut ya penyakit sejuta umat. Hampir semua manusia itu mempunyai penyakit asam lambung ini ya, cuma berbeda-beda uh, berbeda-beda tahapan ya. Kalau bisa kan ada yang biasa-biasa aja, ada yang kronis. Jadi walaupun kronis juga, penyakit asam lambung itu tidak berbahaya, tidak membunuh ya, beda dengan penyakit lainnya kayak semacam penyakit jantung, penyakit lainnya lah pokoknya, itu bisa udah jelas itu yang bisa membunuh ya. Tapi beda dengan penyakit asam lambung, enggak, sama sekali tidak berbahaya sama sekali ya. Jadi penyakit asam lambung ini tidak membunuh, hanya menyiksa gitu ya, hanya menyiksa dia ya, seperti gemeteran. Jadi rasa takut itu selalu ada tiap hari, jadi menyiksa lah, badan lemes terus, segala macamnya ya. Jadi menyiksa tubuh kita setiap hari itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu cara mengatasinya yang seperti biasa saya jelaskan ya dalam video-video saya yang sebelumnya, akan ya biasa-biasa aja gitu ya. Pasti akan terasa lebih nyaman lagi kalau misalkan udah teman-teman udah tahu gitu cara mengatasi penyakit asam lambung ini. Jadi nggak harus jadi nggak akan ada rasa takut lagi. Jadi perlahan-perlahan akan hilang itu rasa takutnya ya, perlahan-perlahan akan hilang rasa takutnya, jadi akan terbiasa. Jadi sesuatu yang dibiasakan itu akan lebih, nanti juga akan terbiasa gitu ya. Jadi kita paksakan untuk membiasakan hal-hal yang positif gitu ya. Gak usah berpikiran negatif, kita ubah aja pola pikir kita dengan yang positif. Nanti juga akan terbiasa gitu dengan pola pikir yang positif lagi.
nggak usah takut ya. Tuh, ini tips dari saya, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.